Ya, makanya niku Bapak Ibu sekalian, monggo kita berusaha untuk selektif dalam berteman. Jangan sampai nanti di akhirat kita niku menyesal. Karena apa? Karena kita punya teman, sahabat, orang-orang dekatnya itu orang-orang jelek. Sebagaimana orang-orang yang nanti akan menyesal di akhirat karena dulu di dunia temannya orang-orang jelek. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, napa? Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Artinya apa? Di satu hari, di hari kiamat nanti, orang zalim niku ya'addu ala yadai, menggigit dua jarinya gitu. Yen pangapunten ya. Jadi nanti orang zalim itu di hari kiamat dua jarinya niki digigit, Pak. Ngeten. Niku kinayah kondisi menyesal sangat berat. Orang zalim di dunia itu nanti di akhirat menyesalnya luar biasa sampai tangannya sendiri digigit, Pak. Kinayah penyesalan yang sangat berat bagi orang-orang zalim. Sebab napa? Sebab mereka niku mengatakan ya laitani, duhai kiranya dulu waktu di dunia attakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku menjadikan Rasulullah itu sebagai teman yang menunjukkan jalan lurus kepadaku. Tapi tidak dilakukan, menyesal kenapa di dunia dulu tidak menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teman sahabat yang menunjukkan jalan yang lurus. Akhirnya menyesal di akhirat sampai dua jarinya digigit sendiri, menunjukkan penyesalan yang sangat berat. Tapi penyesalan di hari itu sudah tidak berlaku, sudah tidak ada manfaatnya. Penyesalan itu sebelum meninggal, tapi penyesalan sesudah meninggal itu tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya sama sekali. Karena menolak Rasulullah, menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus menyatakan, ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Duh, dulu seandainya di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Nah, teman dekatnya ini orang jelek. Menyesal kenapa di dunia dulu mengambil temannya orang-orang jelek. Yang orang jelek itu apa? Laqad adallani 'anil dzikri. Temanku di dunia itu sudah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang kepadaku, ya, ketika datang kepadaku orang ini, dan setan itu benar-benar menyesatkan para hamba, para manusia. Niku kondisi orang-orang zalim yang menyesal di akhirat karena tidak mengambil orang baik sebagai teman dekat, menolak Rasulullah dan penerus Rasulullah, para sahabat tabi'in, tabi'in, para ulama, para imam, ya, para ustadz, dan mengambil teman jelek. Teman jelek niku, teman niku nek jelek, Pak, ciri khasnya niku apa? Mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan. Akhirnya menyesal, tapi menyesalnya sudah di akhirat, sehingga tidak ada fungsinya. Karena sudah saya sampaikan tadi, bahwa teman itu mempengaruhi jenengan, mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi. Jenengan aslinya wong apik, jenengan aslinya orang baik, tapi karena dekat dengan teman jelek, bar apik dadi elek, berubah menjadi jelek karena teman. Bener nih. Tapi sebaliknya, seorang yang jelek, asalnya jelek, tapi karena berteman dengan orang yang salih, yang baik, berubah menjadi baik gara-gara apa? Teman. Karena teman. Jenengan mboten sholat,
Tapi konco-koncone panjenengan wong salatan kabeh. Padahal jenengan boten salat, belum pernah salat seumur hidup. Tapi koncone panjenengan, teman-teman dekat panjenengan, grup panjenengan, orang-orang salat semuanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya ikut sholat. Sebab apa? Sebab teman. Sebelumnya tidak sholat, jadi sholat. Tapi kalau panjenengan awalnya orang baik, pelan-pelan tapi berkumpul dengan orang-orang jelek, hati kita terkotori oleh kejelekan. Perbuatan kita itu akan terpengaruhi oleh karakter orang-orang dekat kita. Berubah. Yang asalnya baik jadi jelek, yang asalnya sholat jadi tidak sholat, yang asalnya tidak pernah minum minuman keras jadi minum, yang asalnya lembut jadi kasar, yang asalnya ramah tamah jadi kasar. Sebab apa? Teman, pengaruh teman. Nah, ini jangan sampai kula panjenengan menyesal. Dan pertemanan yang akan langgeng dan abadi sampai hari kiamat, sampai surga Allah Subhanahu wa taala, niku hanya pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin." Perhatikan nih, ayatnya penting banget nih. Al-akhillau yauma idzin, para teman-teman dekat. Niki bahasane ngangge napa? Ngangge al-akhilla. Al-akhilla niku jamak khalil, Pak. Tidak sekedar teman, khalil niku teman dekat. Teman yang sangat akrab. Teman-teman yang sangat dekat dan akrab itu nanti di hari kiamat ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka itu akan memusuhi sebagian yang lain. Kecuali satu teman yang tidak akan pernah memusuhi kita sampai hari kiamat, sinten ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali sinten orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu pertemanan abadi niku di dunia sampai akhirat itu orang-orang bertakwa. Kalau bukan karena takwa kepada Allah, pasti teman dekat itu akan bercerai, akan berpisah. Di dunia berpisah mungkin sekali, akhirat lebih berpisah. Nanti musuh-musuhan malah di akhirat. Ya, saling menunjukkan kekurangan, saling menyudutkan, dan bagaimana caranya temannya itu malah masuk neraka. Makanya dasar fondasi pertemanan itu harus karena ketakwaan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Nek pertemanan karena Allah niku pasti langgeng di dunia sampai di akhirat. Nek mboten langgeng mesti niku pertemanannya bukan karena Allah. Nek jenengan misalnya gitu, jenengan gadah konco ten mriki raket akrab banget. Terus jutaan niku mesti mboten karena Allah, pasti mboten karena Allah. Paham mboten iki? Enten mboten wonge? Bener nih gue. Nek jenengan memiliki sahabat teman di dunia niki, gitu, awalnya akrab kok terus jutaan, bermusuhan, mesti ada salah satunya yang bukan karena Allah niati. Halo. Nek karena Allah, boten mungkin pisah di dunia. Kok di dunia, tenang akhirat boten mungkin pisah kok. Saling bahu membahu ben sahabatnya teman dekat ini mlebu swarga kok. Enten akhirat niku jane pun dewi-dewi. Ning karena teman, karena Allah, niku mboten bisa dipisahkan, Pak. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa. Lah apalagi enten dunia, kecil mesti lebih mboten mungkin dipisahkan. Kalau di dunia niki nggih, kalau landasannya napa? Takwa.